Halo Ustadz,
Hah? Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah. Melalui diturunkannya Alkitab. Apa Alkitab? Al-Quran. Wal hikmah. Apa al-hikmah? As-sunnah. Hadis. Karena hakikatnya semuanya Allah. Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Muhammad itu tidak ada sesuatu sedikit pun dari dirinya pribadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak pernah berkata dengan hawa nafsu dan keinginan sendirinya. Tapi seluruh yang dia ucapkan, yang dia perbuat adalah wahyu. Maka yang datang berupa nasihat dari Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, wa anzalna 'alaikal kitab wal hikmah. Yang isinya tadi nasihat, pelipur lara, pengobat jiwa dari penyakit syubhat dan syahwat yang semakin dibuka di akhir zaman saat ini. Allah, musibah. Ya. Begitu juga hudan, petunjuk, warahmah dan rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin. Yang diperuntukkan dan yang bisa mengambil manfaat adalah siapa? Orang yang beriman. Semoga kita termasuk yang beriman. Maka endingnya apa? Lanjutkan ayat. Endingnya apa? Lanjutkan ayat. Kul, maka katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah kepada umatmu yang beriman. Bifadlillahi wa birahmatihi. Dengan keutamaan dan rahmat Allah tersebut. Falyafrahu, bergembiralah. Bersukacitalah. Huwa, yang itu semua khairun, lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang kalian kumpulkan dari urusan dunia. Masalahnya otak kita ini otak proyek masalahnya. Iya kan? Otak kita ini udah terkontaminasi dengan otak fulus gitu. Duit. Ngejarnya cuma dunia dan dunia. Progresnya hanya dunia. Akhirnya menjadi ahli warisnya si Qarun, si Fir'aun, yang hidupnya cuma sebentar amblas setelah itu. Semoga kita menjadi pewaris Rasulullah SAW. Di mana Muhammad alaihi salatu wassalam yang sudah dijamin inna a'tainakal kautsar. Kami telah berikan kepada engkau sungai di surga, pasti masuk surga. Beliau pun memiliki ahli waris. Beliau pun memiliki siapa? Ahli waris. Dari umatnya. Bukan sekedar ahli waris beliau, beda sama kita. Kalau kita ahli warisnya siapa? Ya, anak antum itu. Anak, istri, suami, bapak, ibu. Kalau ahli waris Rasul adalah seluruh umatnya. Yang mau menerima dan mencari warisannya. Wal anbiya'u lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Ketahuilah kata Nabi bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Gak mewariskan uang perak, uang emas. Walakin warrasul ilm. Namun yang diwariskannya adalah ilmu. Masya Allah. Ayo jangan sampai nih. Kita ini nggak apa-apa sih kaya. Nggak apa-apa sih kita punya usaha, punya proyek, punya ini dan itu. Tapi jangan lebih gembira dengan urusan dunia. Sementara kita tidak semangat mencari warisan siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman akan lebih euforia ketika mendapatkan ilmu yang baru. Wa qur rabbi zidni. Ketika mendapatkan tambahan ilmu. Ketika mendapatkan tambahan harta biasa saja. Dia pun ucapkan alhamdulillah. Gaji naik. Ya, anak nambah, istri. Tuh yang nambah menjawab ibu di atas. Ya, alhamdulillah. Tapi tidak usah euforia.
Euforia itu ketika ilmu bertambah. Jangan dibalik. Semangatnya karena dunia, dan dunia. Tapi lupa dengan sesuatu yang pasti menghantarkan dia ke keselamatan dunia dan akhirat. Yaitu ilmu. Apa yang kita miliki dari urusan dunia ini tidak menjamin, ikhwani, antum selamat dunia akhirat. Tapi apa yang kita cari dari ilmu, Allah wallahi akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka bahkan jaminan surga hanya diberikan kepada orang yang berilmu. Wallahi jaminan surga hanya diberikan kepada orang yang berilmu. Orang jahil mana bisa masuk surga? Jahil, bodoh, ya mana bisa masuk surga? Kalaupun masuk surga harus mungkin melewati neraka Allah Subhanahu wa taala karena sebab kejahilannya. Ya, oleh karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita perlu berbangga ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba-hamba yang memiliki semangat talabul ilmi. Antum kesini ini perkara utama apa sampingan? Hah? Ya, sampingan Ustaz daripada libur di rumah. Lah. Ya, walaupun pada kenyataannya ya qadarullah gitu. Sibuknya di pabrik, sibuknya di kantor, sibuknya ya apa-apa. Ya, tapi jangan jadikan thalabul ilmi sebagai sampingan. Tujuan utama hidup di dunia dua. Ketahuilah tujuan utama hidup di dunia cuma dua. Yang paling pertama adalah menuntut ilmu. Lalu yang kedua mengamalkan ilmu. Dan itulah satu kesatuan yang akhirnya disebut ibadah. Karena ibadah tidak mungkin dikatakan ibadah tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, mardud. Ada haji mabrur, ada haji mardud. Ya. Amalnya ditolak, gak diterima. Kalau amal tanpa ilmu. Kenapa? Karena pasti kalau amal tanpa ilmu akan salah. Kalaupun benar, pas kebenaran. Ya, oleh karena itu subhanallah, agama kita agama yang dibangun dengan atau di atas ilmu dan amal. Oleh karena ikhwani, ini lebih penting daripada pembahasan. Itu senantiasa seorang muslim, siapapun, apapun statusnya, mau dia pemerintah, mau rakyat, mau penguasa, mau kaya, mau miskin, laki, wanita, ya, apapun statusnya, ketahuilah bahwa kewajiban utamanya thalabul ilmu. Menuntut ilmu. Ilmu apa Ustaz? Tentunya ilmu agama. Karena ilmu dunia bukan kehususan kita. Yang ini dokter, di sana juga ada dokter. Pakai kalung salib. Yang itu profesor di bidang apa? Arsitek. Di sana juga ada profesor di bidang arsitek. Tapi kalungnya salib. Dan tidak terlarang, mubah-mubah saja. Tetapi subhanallah, jangan sekali lagi melalaikan kita dari menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama fariidatun ala kulli muslim. Bahkan keparduannya di atas keparduan salat. Di atas keparduan rukun Islam. Karena tidak akan muncul rukun Islam dengan sempurna tanpa dihiasi dengan ilmu. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Begitulah setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, yang pertama kali dipinta oleh manusia yang paling cerdas adalah ilmu yang manfaat. Karena kalau ilmu semuanya akan beres. Rizki yang merupakan ikon dunia akan beres.
amal yang diterima juga yang merupakan ikon akhirat akan beres. Kalau dibingkai dengan ilmu. Barakallahu fikum. Namun tentunya tidak asing bagi antum, bagi kita semuanya, ya, ilmu agama yang dimaksud adalah ilmu agama yang betul-betul dipastikan datangnya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmul mauruth. Begitu kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak mewariskan kecuali dua perkara. Al-Quran, Masya Allah, bundel yang termulia di alam semesta ini, yang kita baca dan kita telaah dan kita tadaburi. Yang kedua yaitu as-sunnah, hadis yang sahih. Di atas dua perkara ini Abu Bakar dijamin surga, Umar dijamin surga, karena mereka sudah totality dengan segarnya datang dari Nabi, mereka terima, mereka imani, mereka amalkan, mereka dakwahkan. Dan status mereka seperti kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa. Oleh karena itu, bagi kita yang datang setelahnya pun, kewajiban kita dalam menuntut ilmu, bagaimana ilmu kita setelah sinkron dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, juga harus sinkron dengan generasi yang sudah dijamin masuk surga. Yang surganya sama-sama kita namanya, Firdaus juga. Yang tuntunan agamanya dan agamanya sama dengan kita, Islam di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu kewajiban kita. Bagaimana dalam beragama di akhir zaman, sebagaimana sabda Nabi SAW, man ya'ish minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian, aku wafat kalian masih hidup dari umatku, maka yang terjadi akan melihat gontok-gontokan, perpecahan, akan melihat ya Allah perbedaan pendapat, mazhab, kelompok, pemahaman yang beragam di tengah umatku ini. Itu mau tidak mau, bahkan itu bagian dari sedikit dari pembahasan kita hari ini. Maka solusinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menginginkan kita selamat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Itu selesai, beres. Paling enak agama kita ini, mudah, singkat, padat. Gak usah pusing-pusing. Ngikut siapa? Ya? Ngikut siapa tuh? Madhabnya siapa? Maka madhab yang sahih, yang itu merupakan madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah, madhab seluruh ulama Ahlussunnah, madhabnya adalah mengikuti jejak dan cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum, setelah mereka mengambil yaitu agama dari dua sumbernya yang asli, Al-Quran dan Sunnah. Madhab Abu Bakar Siddiq, madhab Umar, sebagaimana perintah Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah tuntunannya para sahabat yang kita kenal dengan generasi salafus saleh. Ya? Dan itulah cara beragama yang paling benar, yaitu meniti jalan salafus saleh. Jalan yang berarti manhaj. Cara beragama, manhaj. Manhaj apa? Jalan apa? Cara beragama yang seperti apa? Manhaj salafus saleh. Mengikuti generasi yang saleh terdahulu itu, para sahabat, wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat dan yang mengikutinya, dan terus yang mengikutinya dengan baik sampai kiamat. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, karena antum akan pusing beragama di akhir zaman. Serius. Ya. Akan bingung beragama di akhir zaman dengan berbagai corak. Ya, corak akidah, corak gaya ibadah, gaya berdakwah. Ya.
Maka solusinya kembali lagi sekali lagi tadi, kembali kepada sunnah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan itu kita akan selamat dan dengan itu kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas manhajus salaf ahlus sunnati wal jamaah. Insya Allah. Nah, ini apa ini? Kayaknya bukan makwah. Saya minta makwah. Ini ta'assub dengan. Hah? Dibagikan mohon. Karena ini gunung ya. Anak buahnya Aqua ya. Khawatir ada hubungan sama Yahudi ya. Kalau ini asli Riyadhus Shalihin ya. Ini bukan dagang, nggak boleh di masjid. Anak mau minum minta ini. Bismillah. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Pembahasan kita pada hari ini melanjutkan episode dari pembahasan kitab apa? Syarah Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masya Allah ya. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang bersih, akidah yang kuat, akidah yang mengikat dan tidak pernah ada retak di dalamnya. Akidah yang datang dari pemilik akidah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga datang dari ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang subhanallah sunnatullahnya semakin jauh dari masa Nabi semakin pudar. Ikatan yang kuat itu semakin pudar. Bahkan sudah mulai pudar di akhir-akhir sahabat. Semakin pudar di akhir-akhir sahabat. Khususnya tatkala di zaman ketika pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, di zaman Ali bin Abi Thalib. Disitulah mulai terjadi apa? Pemudaran akidah. Yang satu lebay, berlebihan terhadap Ali dan Ahlul Bait. Muncullah kelompok namanya Syiah. La'natullahi alaihim. Syiah. Yang sekarang pun menjadi sebetulnya sumber malapetaka semua huru-hara yang ada di belahan dunia Arab. Syam dan Arab. Di Yaman, di Suria, Palestina, Lebanon. Sebetulnya subhanallah ada campur tangan kotor mereka yang ingin menghabiskan Ahlus Sunnah. Jangan antum Abu Bakarnya saja dilaknat. Umarnya saja dilaknat. Istri Rasulullah Aisyah dilaknat. Mereka tidak sah bersyahadat kalau mereka tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan hujjatullah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Itu syahadat mereka. Ya? Dan aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah dan Hafsah di neraka semua. Wallahi mereka yang di neraka. La'natullahi alaihi. Kapan muncul? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Yang lebay gulu kepada Ali. Sebaliknya, kelompok yang justru membunuh Ali. Dan datang setelahnya Muawiyah. Siapa mereka? Khawarij. Khuruj. Orang-orang Khawarij. Para pemberontak. Dengan dalih la hukma illa ilallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka mengangkat Al-Quran. Ya. Dan mereka mengkafirkan Ali. Disebabkan Ali tidak langsung mencari siapa yang membunuh Utsman. Radhiyallahu an tidak mengkisas. Mencari siapa yang membunuh Utsman. Dan wallahi kebenaran ada di Ali. Karena Ali sudah dapat jaminan wa Ali fil jannah.
Ali di mana? Ali di surga. Nggak mungkin salah. Dan Ali ulama. Memikirkan apa yang lebih maslahat. Apakah maslahat mencari yang membunuh Utsman terlebih dahulu atau ya menertibkan politik hubungan, yaitu urusan berbangsa atau khilafah di masa itu. Orang-orang Khawarij ya mereka tidak sabar. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, bahkan dibunuh. Bahkan Hasan dan Husain pun mereka bunuh. Ya, maka ma'asyiral muslimin mulai muncul pudar. Apalagi semakin ke sini ya, semakin ke sini muncul berbagai macam kelompok. Ya. Ada Qadariyah mengatakan tidak ada takdir. Ada Jabariyah. Kita ini dipaksa, nggak bisa berbuat apa-apa, sebaliknya. Ada Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat. Ada Murji'ah yang mengatakan bahwasanya yang penting ente ngomong beriman. Mau zina, mau minum khamar, masuk surga langsung. Karena amal tidak ada hubungan dengan iman. Dan seterusnya. Belum lagi kelompok-kelompok yang lebay dalam ibadah sufi ya. Dan itu yang paling banyak di negeri kita. Sufi, kaum sufi. Yang mereka mendatangkan gaya-gaya ibadah. Baik ibadah pribadi, personal atau ibadah berjamaah. Yang sama sekali tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan zikirnya. Dengan merayakan hari kelahiran misalkan. Atau hari kematian, hari pertama sampai ke-7. Mana? Itu adalah kelompok-kelompok sufi. Yang ingin lebay, berlebihan dalam ibadah. Sehingga mereka berijtihad. Seakan-akan tuntunan Nabi kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok internasional. Ada kelompok domestik. Ada kelompok juga yang dipicu karena dunia. Itu pun nampak di akhir zaman, subhanallah. Yaitu munculnya partai ini, partai itu, subhanallah. Ya. Semoga satu saat insya Allah Islam di atas satu bendera di negeri ini. Insya Allah menang. Tapi kayaknya agak mimpi ya dikit ya. Ya udahlah, nggak mimpi. Kalau presidennya dari antum. Presidennya Ahlus Sunnah. Ya Allah, semoga. Doa saja dulu. Yang ada semoga Allah perbaiki. Udah dilantik belum? Hah? Oh gitu. Kenapa gak itu pelantikan antum? Ya sudah lari, doakan saja, doakan. Ya. Semoga urusan listrik beres, urusan jalan beres, bensin beres. Hah? Urusan haji ke Saudi beres, urusan umroh beres. Ya. Semoga juga urusan usaha-usaha kita beres. Semoga kajian kita semakin luas, masih mudah kajian. Semoga sholat masih dimudahkan, kita adzan berkumandang. Alhamdulillah. Bersyukur kita berada di negeri Indonesia ini. Alhamdulillah. Ya. Belahan dunia yang notabene-nya negeri Islam tidak sebebas kita. Tetangga-tetangga kita yang notabene-nya Islam. Dakwah kayak gini, tangkap. Ya. Negara-negara tetangga kita, ya, anak pernah beberapa negara A, B, dan C, subhanallah, nggak bisa ngisi kecuali di ruko, sembunyi, nggak boleh pakai speaker, nggak boleh pakai YouTube. Padahal di negeri notabene-nya Islam, maka masya Allah Indonesia ini subur, ya, sehingga saking suburnya semuanya makmur, semuanya muncul. Ya, syiriknya subur, bid'ahnya makmur, maksiatnya la ilaha illallah. Tapi alhamdulillah jangan putus asa. Karena begitulah fenomena akhir zaman. Salah satu fenomenanya adalah di sini disebutkan pembahasannya yang ke-41. Ahlus sunnah adalah ahlul wasat. Ahlus sunnah adalah kelompok pertengahan. Kelompok yang ada di tengah. Masya Allah.
Sebagaimana Islam kelompok pertengahan. Saya ingin tanya antum, bagaimana sikap antum kepada Isa alaihissalam? Ayo, jamaah. Bagaimana sikap antum kepada Nabi Isa alaihissalam? Maka kita pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Isa anak zina. Isa anak zina. Maryam seorang penzina. Maka harus dibunuh. Yahudi. Apalagi ketika Isa ngaku nabi, lebih gak suka lagi. Orang Yahudi yang ngaku ngikut Musa alaihissalam. Ya. Sebaliknya Nasrani gimana? Anak Allah. Nasrani bilang anak Allah, lebay. Ya. Bahkan mereka yakini Isa satu rangkaian dari 3 rangkaian Tuhan. Trinitas. Sebagian mengatakan Isa Allah, sebagian mengatakan Isa anak Allah. Laqad kafara, kafirlah kata Allah, alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Innallaha salisu salasa. Lah kafirlah kata Allah orang yang mengatakan Allah itu Isa ibnu Maryam. Allah itu 3 rangkaian, 1 dari 3 Trinitas. Allah yang bilang kafir, bukan kita. Ya. Yang ini mengatakan anak zina, yang ini mengatakan anak Allah. Kita berada di tengah. Tidak mengatakan anak zina. Dia adalah anak suci. Inna masala Isa kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa kata Allah seperti penciptaan Adam. Kami ciptakan dari tanah. Ya. Lalu kami jadikan dengan kalimat kun. Dimasukkanlah kalimat itu ke dalam perutnya Maryam. Dan Allah Maha Mampu. Jangan tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa bapak. Bisa. Adam. Apalagi? Ontaknya Nabi Soleh. Ontaknya Nabi Soleh keluar dari mana? Hah? Dari batu. Dari gunung. Subhanallah. Naqatullahi. Ya, naqatullah. Unta Allah. Ya, apalagi sekedar mendatangkan atau menciptakan manusia di perut rahim ibu yang masih melewati rahim Maryam. Mudah sekali bagi Allah. Ya. Maka kita berada di tengah, tidak mengatakan anak zina. Dia adalah anak suci, hamba di antara hamba Allah. Dan tidak juga kita mengatakan dia anak Allah, dia adalah utusan Allah. Dan begitulah Allah katakan tentang Isa. Dan Isa sendiri mengatakan, Inni Abdullah. Aku ini siapa? Abdullah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Coba nanti pulang ke rumah, baca surat Maryam. Indah banget ceritanya. Baca surat apa? Maryam. Surat Juleha enggak ada ya. Surat Maryam ada. Ya. Baca surat Maryam. Ketika di masa buayannya, ya, ketika dituduh zina, Maryam diam saja. Lalu nafa'asyarat ilaih. Maryam cuma nunjuk sama Abdullah. Apa sama Isa. Lalu Isa di masa buayanya diberikan keutamaan, keajaiban berbicara. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, berarti bukan Tuhan. Yang aku nanti akan diberikan Alkitab, yaitu apa? Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi dan rasul. Subhanallah. Alaihi salatu wassalam. Lihat. Kita pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu Allah Subhanahu sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah Allah SWT jadikan kalian umat pertengahan. Wasatan. Ya, liktakunu syuhada'a 'alan nas. Teman-teman semuanya, Allahu Akbar. Di antara yang harus kita bangga, kita ini umat terakhir dan memiliki 2 keutamaan di hari kiamat. 1, akan menjadi saksi untuk nabi sebelum kita.
di tengah umatnya. Kita akan menjadi saksi untuk Isa, untuk Musa. Apakah apakah umatnya mengikuti Isa atau tidak? Dan demi Allah kita akan bersaksi nanti. Bahwasanya kaum Nasrani, kaum Yahudi hari ini, mereka demi Allah bukan atau tidak di atas jalan Isa dan Musa. Betul? Betul? Nah, kita akan menjadi saksi. Yang kedua, kita umat terakhir, tapi kita pun akan menjadi umat yang awal pertama kali masuk surga. Luar biasa. Kita umat akhir zaman, tapi yang pertama kali masuk surga umat siapa? Muhammad alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Makanya umat ini umat termulia. Kuntum khaira ummah. Kalian ini umat terbaik. Masya Allah. Ya, kita ini umat apa? Terbaik. Baik. Itu pertengahan antara apa? Agama-agama yang berbeda. Makanya di antara ayat yang jelas tentang pertengahan antara agama yang berbeda, surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah ahad. Maha satu. As-samad, tempat bergantung. Lam yalid, walam yulad. Tidak pernah beranak, tidak pernah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak pernah ada yang menandingi, menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hancur semua keyakinan agama dengan surat Al-Ikhlas. Ya? Yang menggantungkan diri ke jimat, ke wafak, ke Nyi Roro Kidul. Ke gunung ini, ke gunung itu. Ke bintang ini, bintang itu, Leo, Virgo. Ya? Apalagi sampai mengatakan Allah punya anak. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Isa mengatakan, Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ayo ikhwah. Itu Islam. Pertengahan antara agama-agama lain. Tidak lebay, tidak juga alay. Tidak lebay, tidak juga alay. Baik. Tentunya Islam yang dimaksud, Islam yang sahih. Ya. Islam yang dimaksud, Islam yang sahih. Karena Islam itu satu. Ada Islam berapa? Islam Rasul apa Islam Nusantara? Hah? Islam siapa tuh? Maka Islam itu satu. Islam Rasulullah SAW. Ya? Islam Rasulullah. Bu'istu bil hanifiyati samha. Aku diutus membawa agama yang lurus dan mudah. Maksudnya agama Islam. Bukan Islam mbah fulan, nenek moyang fulan, atau Islam mana? Arab, atau Islam Afrika, Islam Indonesia, yang kita kenal dengan istilah Islam Nusantara. Insyaallah antum nggak pakai wadimor nih. Bukan Islam Nusantara. Pecinya bukan Haji Iming ya? Pecinya bukan peci songkok. Bukan itu. Ya. Gitu. Pokoknya kalau Islam Nusantara. Mending kalau itu sekedar budaya. Masalahnya harus mengikuti budaya Nusantara. Walaupun nyelisih Islam. Ya Allah. Ya. Tiap tahun nanti happy birthday to Nabi. Udah lewat ya? Hah? Sudah lewat itu. Ya, itu Islam Nusantara. Harus ikut happy birthday to Nabi. Ya. Padahal para sahabat, para tabi'in, ulama yang 4 pun tidak dikenal happy birthday to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kematian, aduh, sudah mah jatuh tertimpa flyover. Allahu Akbar. Ya. Yang sejatinya kita bantu, kita riangkan, kita luaskan. Boro-boro mau masak, makan aja enak. Boro-boro mau masak, makan aja enak. Bapak baru wafat, suami baru wafat, istri tercinta baru wafat. Anak. Allah langsung dibebani masak 7 malam. Bahkan dari hari pertama ada kuli nangtung. Tahu kuli nangtung? Kuli berdiri. Tahu kuli berdiri? Masya Allah, Ahlus Sunnah semua di sini. Tahu kuli berdiri tidak? Kuli takbir 4 baru dikasih amplop. Di kuli.
Allahul musta'an. Itu namanya kuli nangtung. Nangtung itu berdiri maksudnya. Ya, kuli bentar, Allah Akbar 4 kali, kasih duit. La ilaha illallah. Lagi nikahan, lagi seneng-seneng, pada bawain amplop. Ya, lagi nikahan, lagi walimah ini, walimah itu, semua pada bawa amplop. Pas sedih, amplopnya diambilin. Ini terbalik. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Hei masyarakat, kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa'innahu atahu mayusgiluhu. Karena keluarga Ja'far sedang kedatangan sesuatu yang menyibukkan dia. Subhanallah, dibalik. Hei masyarakat, hei keluarga Ja'far, buat makanan untuk masyarakat. Karena nanti malam masyarakat akan mengambil berkatnya. Ini musibah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, maka Islam yang dimaksud Islam Rasulullah, dan Islam Rasulullah itulah hari ini yang disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya antum, akhi, jangan sedih. Antum jangan terbawa emosi, pilu, merasa risih dengan menegakkan agama di atas Islam yang sahih. Walaupun jenggot panjang dibilang embe. Ya, pakai baju ibu-ibu lebar dikit kebanyakan bahan. Celana cingkrang disebut kebanjiran. Mendakwakan tauhid, awas nih, sudah mulai ada Wahabi di sini. Musibah. Biarlah anjing menggonggong, kapilah tetap makan bakso. Ya, nah, sudah. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka lihat di sini, Ahlus Sunnah umat yang wasat, umat yang di tengah. Karena sebaik-baik perkara pertengahannya. Khairul umuri awsatuha. Oke? Termasuk pertengahan di antara perpecahan yang ada di kalangan kaum muslimin. Dan tidak mungkin bisa dibendung. Antum mau lari kemana, pasti akan melihat kondisi kaum muslimin berpecah belah. Mau lari kemana? Mau ke Pandeglang? Mau ke Jakarta? Mau ke Malaysia? Mau ke Saudi? Mau ke Syam? Mau ke Afrika? Mau ke Eropa? Enggak satu. Karena satu itu sunatullah. Ada 3 doa Nabi. Dalam Sahih Muslim, kata Nabi, aku minta sama Allah 3 perkara. Sa'altu Rabbi salasan. Kata Nabi. Aku minta sama Allah 3 perkara. Fa'a'tani sintaini wa ma'anani wahidah. 2 diijabah, 1 enggak. Nabi pernah berdoa kepada Allah, minta 3 perkara. Dalam Sahih Muslim. Dikabulkan 2, tidak diijabah. Apa yang dikabulkan? Sa'altu Rabbi an la yuhliku ummati bisanah. Ya fa'ataniha. Aku memohon kepada Allah agar tidak menimpakan kelaparan yang totaliti kepada umat. Kelaparan. Semua umatnya kelaparan. Gak ada yang kaya satupun. Dibuat lapar semua. Aku meminta kepada Allah agar umatku tidak kelaparan. Alhamdulillah. Ada yang pernah kelaparan di sini? Minimal antum masukin singkong di sini kan. Walaupun gak ada beras. Alhamdulillah. Makanya itu ijabah Allah. Fa'ataniha, Allah kasih. Yang kedua, wasa'altullaha, ya, sa'altullah ta'ala, alla yuhlika ummati bil gharaq. Agar tidak membinasakan umatku dengan ditenggelamkan semuanya. Seperti umatnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh ditenggelamkan semua. Kecuali yang ikut di bahtera Nuh. Dan kita ini anak cucu, semua setelah Nuh habis. Tidak ada makhluk manusia. Tidak ada. Antum jangan cerita ada di Indonesia ada manusia. Tidak ada. Semua yang
Di zaman Nabi Nuh hancur kecuali yang ikut bahtaranya. Makanya kalau kita ini diurut nih, sebelum ke Adam, nasab kita ke salah satu yang ada di bahteran siapa? Nabi Nuh. Mungkin yang agak putih di dalam mungkin. Yang hitam banget di luar kayaknya itu. Kejemur ya. Ayo. Nah, maka ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi yang ketiga, fa'ataniha, aku diijabah. Alhamdulillah. Makanya kalaupun ada tenggelam, cuma sebagian yang tenggelam. Tsunami dan seterusnya. Ya. Lalu wasa'altullah alla yaj'al ba'sahum bainahum. Lalu aku meminta kepada yang ketiga agar umatku jangan saling bermusuhan. Agar jangan saling berpecah. Agar jangan saling bergontok-gontokan. Ya, berkelompok-kelompok, berjamaah, berfirqah-firqah. Qala famana'aniha, tidak diijabah sama Allah. Makanya lihat dalam surat yaitu Yunus 118, 119 kata Allah, walau Allah, andai kata Allah kehendaki la ja'alakum ummatan wahidah. Allah akan jadikan kalian umat yang satu. Ya, namun yang terjadi wala yazaluna mukhtalifin. Umat ini akan senantiasa terus berselisih. Illa man rahimah rabbuh, alhamdulillah masih ada illa. Apa illa artinya? Kecuali. Illa. Kecuali man rahimah rabbuh, yang disayangi oleh rahmat. Yang dirahmati dan yang disayangi oleh Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, maka keumuman umat yang terjadi akan berselisih. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ayol ikhwah, makanya Nabi SAW, kalau tidak asing bagi kita, sudah memberikan kabar-kabari akhir zaman. Kata Nabi, satabtariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata para ulama itu induknya. Induknya 73. Hah? Gitu. Masing-masing golongan punya cabang lagi. Ada berapa kira-kira? Wallahu alam. Contoh Khawarij. Khawarij ini luar biasa. Di Indonesia aja yang domestik banyak Khawarij. Para pemberontak. Mengkafirkan pemerintah, mencaci maki. Kajiannya menebarkan kebencian kepada imam dan pemerintah. Berapa coba? Hizb ini, hizb itu dan seterusnya. Itu baru satu Khawarij. Belum lagi Syiah. Syiah berapa? Ada Zaidiyah. Ada Isna Asyariyah, ada Imamiyah. Sufi, apa itu? Naqsabandiyah apa Qadariyah? Atau Tijaniyah? Terlalu banyak. Ya, Sufi pun beragam lagi. Hasbunallah. Ya, maka kata Nabi, mau tidak mau umat ini akan terpecah, bahkan paling banyak daripada Yahudi 71, daripada Nasrani 72. Umat ini 73. Sekali lagi itu induknya kata para ulama. Subhanallah. Jadi antum jangan aneh. Dan jangan pernah mau lari dari perpecahan. Gak mungkin itu. Ya. Dan perpecahan terbagi dua. Yang pertama perpecahan dalam perkara agama. Dan ini yang dahsyat. Disebabkan syubhat. Kekeliruan dalam beragama. Ya. Kekeliruan dalam beragama. Wah, ini luar biasa. Ini dahsyat. Na'udzubillah. Yang kedua perpecahan disebabkan syahwat. Ya. Dari mulai cukup kecil, suami istri cerai gara-gara apa? Hawa nafsu. Betul apa tidak? Banyaknya gara hawa nafsu. Sesama kita terkadang tidak saling bicara, padahal dua-duanya jenggotan tuh. Perpecahan dengan tetangga. Belum lagi ya Allah, ya. Saya sering bilang ke antum dulu, kita kalau nyoblos tuh cuma 3 antara banteng, Ka'bah sama apa lagi? Pohon beringin ya. Ya. Iya kan? Dulu cuma 3 banteng, Ka'bah, pohon beringin, benar nggak? Sekarang berapa coba? Aduh. Ya. Antum masih mending bisa lihat. Coba nenek kita yang 70 tahun. Aduh, nu mana cina. Saking pusingnya itu. Udahlah colok baik KB cina. Dia dicolok KB. Allahul musta'an. Yang semuanya muslim. Kecuali sedikit. Allahul musta'an. Karena ini? Karena kepentingan dunia. Jabatan. Ya. Kepentingan dunia. Dari jabatan, dari tahta, dari harta. La haula wa la quwata illa billah. Maka Allah tidak bisa dibendung. Nah, tinggal bagaimana
Ya, bagaimana sikap kita? Maka kita harus ada di pertengahan. Ya, kita harus ada di pertengahan. Bagaimana cara pertengahannya? Lihat dalam surat Al-Imran. Ya. Lihat dalam surat Al-Imran ayat 103. Apa gimana caranya? Kata Allah, wa'tasimu apa? Wa'tasimu, berpegang teguh teruslah. Bihablillah, dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. In kuntum a'daan, dulunya kalian berpecah belah. Dulunya di zaman Nabi ada Aus, ada Khazraj, ada Ansor, ada Muhajiri. Berpecah belah. Khususnya Ahlul Madinah dulu, Aus dan Khazraj, hampir tidak pernah menyarungkan pedangnya. Perang terus. Gontok-gontok. Lalu di antara nikmat Allah, fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga kalian dengan nikmat Allah saling bersaudara. Subhanallah. Ya, maka solusinya wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Mana tali Allah? Kembali dari pembahasan kita, yaitu solusi yang Nabi kabarkan, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada As-Sunnah, dan kembali kepada apa? Generasi yang sama statusnya dengan kita, tapi mereka sudah dijamin masuk, sudah dijamin selamat. Itu salafunas saleh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, naam, yang mereka adalah ulama di atas seluruh ulama. Makanya kalau ada orang, kita ini harus ikut ulama. Iya, emang aku ikut ulama, Pak? Ya kan? Antum kamu tuh gak ikut ulama. Begitu sempit. Ketika bilang ulama, langsung mindsetnya imam madhab. Betul. Ketika bilang ulama, langsung mindsetnya apa? Madhabnya apa? Subhanallah. Kalau murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad ulama, bagaimana murid Rasulullah? Betul nggak? Paham tidak? Kalau murid Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i ulama, bagaimana murid Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan ulama? Jamaah. Murid Muhammad bukan ulama? Lah. Murid ulama, murid Rasulullah ulama di atas seluruh ulama. Katakan, anak ikut ulama. Bahkan ulama tertinggi siapa? Murid Muhammad alaihissalam, murid Rasulullah SAW. Yang itu diperintahkan kepada kita untuk kita mengikutinya. Yang selamat kata Nabi dari 73 tersebut, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalanku dan jalan sahabatku. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi, sebagaimana Islam agama pertengahan antara Yahudi dan Nasrani, maka demikian juga Islam. Dan Islam, kalau dikatakan Islam, yang dimaksud Islam yang sahih. Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Yang tadi landasannya jelas. Al-Quran, As-Sunnah, dan mengikuti jejak para salafus saleh. Maka yang dimaksud dengan Islam otomatis Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena tidak ada Islam hari ini yang sahih kecuali Ahlus Sunnah. Yang tidak terkontaminasi dengan syubhat, kekeliruan-kekeliruan dalam pemahaman. Baik. Maka kita pun ya pertengahan di antara kelompok-kelompok yang keluar dari jalur Islam yang sahih. Baik. Maka di sini al-mu'allif Ustaz Yazid hafidhahu rahimahullah ya memberikan contoh-contoh. Contoh pertama. Ahlus Sunnah dalam bab asma wa sifat. Dalam bab nama dan sifat Allah. Ahlus Sunnah dalam bab apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat. Di mana kita meyakini Allah memiliki nama. Yakin nggak? Oh, yakin nggak? Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang bagus. Bahkan dari awal surat Al-Fatihah kita baca langsung ketemu nama Allah.
Alhamdulillahi Rabb al-alamin. Ar-Rahman, Nir-Rahim. Maliki. Dan seterusnya. Ya. Sami'un basir. Ghafurur Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malik. Al-Qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-Mutakabbir dan seterusnya. Ya, maka Ahlussunnah kita orang beriman mengimani Allah memiliki nama. Dari mana taunya? Jamaah? Dari mana taunya? Ya, yang bisa menyebutkan nama kakek ana dari ibu. Tak kasih, gunung aja jangan mawar. Karena ana yakin antum tidak tahu. Hah? Kakek anak dari ibu. Kalau kakek anak dari bapak antum tahu pasti. Fakhrudin Nu'man Yasin. Yasin ini kakek anak. Nu'man bapak. Karena di Saudi dulu ketika kuliah nama harus 3. Fakhrudin Nu'man Yasin. Ya. Kakek anak dari ibu antum nggak tahu kan? Baik. Anak katakan contoh sekarang. Namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Siapa? Muhammad. Sudah? Tahu kan? Bagaimana antum tahu? Antum mengetahui kakek anak namanya sekarang Muhammad karena ada kabar. Sebelumnya tidak tahu. Karena perkara yang gaib tidak mungkin dengan akal. Kayaknya nih ya. Kayaknya nih. Kakek Ustaz Fakhrudin namanya B. Nggak mungkin. Ya, itu namanya ngarang. Ya, ngarang nggak mungkin. Karena perkara gaib tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan kabar. Dan kabarnya harus jujur, bukan kabar yang bohong. Kalau kakek anak saja nggak tahu namanya, apalagi nama Allah. Yang gaib di atas seluruh yang gaib. Maka kita mengimani dari mana caranya? Maka kita mengimani dan menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam atau melalui kabar yang datang dari Dia. Al-Quran. Ya, begitu juga yaitu menetapkan dengan kabar yang diberikan kepada seseorang yang dikabarkan tentang dia. Itu sallallahu alaihi wasallam melalui hadis. Contoh innallaha jamilun. Enggak ada kalimat jamil dalam Al-Quran. Yang ada dalam al-hadis, sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah, maha bagus. Maka di antara sifat Allah al-jamil. Al-jamil. Ya, maka kita hanya menetapkan melalui kabar. Kabarnya dari Al-Quran dan kabarnya dari Sunnah. Oke. Tanpa kita menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluk. Karena Allah katakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang nandingi Allah, yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang persis sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Makhluk tidak ada yang sama dengan Allah. Maka kita tetapkan bagi Allah nama dan sifat. Walaupun terkadang secara konteksnya sama. Contoh, ana ingin tanya. Di antara antum boleh nggak? Masya Allah. Si fulan ini orangnya alim. Boleh nggak? Boleh nggak? Alim. Ada orang alim. Pernah dengar kalimat itu? Ya, ada orang alim di sini. Ada ulama, ada orang alim. Seseorang yang berilmu disebut alim. Dan Allah juga namanya alimul ghaibi wasyahadah. Paham? Allah juga namanya al-alim. Sama. Konteksnya. Tetapi mustahil hakikatnya sama. Mustahil ilmu Allah dengan ilmu makhluk sama. Jangan Allah. Sekarang. Di dunia ada anggur. Di surga ada anggur. Sama-sama anggur. Namanya inab. Inabun anggur. Di dunia ada anggur. Di akhirat di surga ada anggur. Kira-kira sama nggak anggur dunia sama anggur akhirat? Wih. Kalau sama ngapain kita ke surga? Apalagi bidadari. Masya Allah. Sama nggak bidadari antum sama bidadari surga? Kalau di bidadari surga sama kayak bidadari antum, anak nggak mau masuk surga. Karena nggak bisa poligami. Ribut terus. Beda.
Namanya sama, bidadari, anggur, kurma, sungai, masya Allah. Tetapi lihat di sini, antara sesama makhluk saja ada yang sama, namanya sama, hakikatnya berbeda, apalagi Allah dengan makhluk. Maka Ahlus Sunnah pertengahan antara siapa? Jahmiyah. Pertengahan dengan siapa? Jahmiyah. Siapa Jahmiyah? Pengikut Jahm bin Safwan yang dikafirkan oleh para ulama dan dibunuh oleh Khalid bin Ma'dan. Dibunuh oleh khalifah. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah tidak punya nama dan sifat. Gak ada. Gak ada. Allah gak punya nama dan sifat. Dengan dalih apa? Katanya kalau Allah punya nama dan sifat berarti Allah kayak makhluk. Dan Allah tidak boleh kayak makhluk. Na'udzubillah. Ya. Padahal Allah menetapkan baginya nama dan sifat. Ketika menetapkannya pun juga menetapkan laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Sementara Allah maha dengar dan maha melihat. Maka dikafirkanlah Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok musyabbihah. Apa musyabbihah? Sebaliknya, menetapkan bagi Allah nama dan sifat, namun mengatakan seluruh nama dan sifat Allah kayak sifat makhluk. Tangan Allah kayak tangan kita, mata Allah kayak mata kita, ilmu Allah kayak ilmu kita, pandangan Allah. Ini namanya musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, mereka menetapkan bagi Allah nama dan sifat, tapi berlebihan. Na'udzubillah. Maka mereka juga kufur. Maka Ahlus Sunnah ya berada di pertengahan. Menetapkan bagi Allah nama dan sifat. Sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun tidak menyamakan nama dan sifat Allah dengan sifat nama dan sifat makhluk. Ahlus Sunnah di pertengahan. Contoh lagi yang kedua. Tentang perbuatan hamba. Tentang perbuatan hamba. Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Antara siapa? Jabariyah. Dan Qadariyah. Perbuatan apa? Ini kita lagi berbuat nih sekarang. Hah? Amalan-amalan antum nih. Ya. Kita berada di tengah. Antara Jabariyah yang mengatakan kita ini dipaksa. Nggak punya apa? Tidak punya usaha. Tidak punya ikhtiar. Kita dipaksa. Semua Allah dan dipaksa kita. Kayak boneka saja kita. Sehingga kita tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki hak memilih. Ya? Ini namanya Jabariyah. Jabar itu aja dipaksa. Sebaliknya, antara dengan Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir. Semua gimana kita? Apa yang terjadi di alam semesta ini Allah baru tahu kalau terjadi. Allah baru tahu kalau terjadi. Allah baru tahu kalau di Imam Syafi'i hari ini ada kajian. Allah baru tahu deh. Allah baru tahu Anda sekarang minum. Atau mau minum. Qadar, la qadar. Bagus sih namanya Qadariyah. Ternyata isinya la qadar. Tidak ada takdir. Maka ini dua kelompok sesat. Ahlus Sunnah berada di tengah. Kita mengimani takdir. Dan itu rahasia Allah. Dan kita save. Semua yang terjadi sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah tetapkan. Sampai kiamat. Ya, semua perbuatan kita. Apapun kejadian di alam semesta, gerak-gerik apapun di alam semesta ini. Pembahasannya sudah kemarin. Di atas ilmu Allah, di atas pencatatan Allah, di atas kehendak Allah, dan juga di atas yaitu penciptaan Allah. Termasuk perbuatan-perbuatan kita. Namun, ya kita tidak, namun manusia, kita imani manusia diberikan kehendak oleh Allah. Diberikan kemampuan memilih. Diberikan kemampuan untuk yaitu berpikir. Saya ingin tanya sekarang. Ini khamar, ini susu. Jelas susu halal, khamar haram. Boleh nggak antum bilang hari ini ana dipaksa sama Allah minum khamar? Goblok nggak? Hari ini akan ana dipaksa, ini takdir Allah nih ana minum khamar. Neraka apa surga dia? Neraka apa surga? Neraka. Kenapa? Karena dia pertama sudah diberikan pemahaman khamar haram, susu halal. Yang kedua dia mampu memilih. Kecuali kalau antum dipegang ininya lehernya gini.
Lalu dibawakan pisau belati, minum khamar. Kalau tidak aku bunuh. Nah, itu lain lagi urusannya. Kalaupun antum minum, antum tidak masuk neraka. Karena antum dipaksa. Benar nggak? Maka manusia punya akal, punya pilihan. Dijelaskan halal, punya pilihan. Namun bahwasanya semua yang terjadi ketika telah terjadi dengan izin Allah. Maka kita tidak makanya dalam bab takdir sudah kita lewati kemarin. Dalam bab takdir tidak boleh terlalu dalam. Cukup imani. Qadarullah wa masya'afa'al. Semua yang terjadi qadarullah. Sehingga kita ketika baiknya ucapkan alhamdulillah. Ketika buruknya kita katakan qadarullah. Dan kita berbaik sangka dengan pemilik takdir. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, namun dari sisi kita. Secara akal yang sehat nurani yang benar. Bahwasanya semua kita pasti mengatakan. Bahwasanya kita juga diberikan diberikan kemampuan untuk memilih, untuk berusaha, untuk mencari, untuk berbuat, dan ini ranah kita. Ranah takdir, ranah Allah, nggak usah dipusingkan dah. Ya, rahasia tetangga aja kita nggak usah dipusingin, apalagi rahasia Allah. Maka tugas kita sempurnakan, yaitu kita beramal. Hari ini nggak ke masjid dah, kenapa takdir Allah? Belokok ya. Ya, hari ini aku akan minum khamar, takdir Allah. Nah, ini goblok juga nih kayak gini. Ya lah. Ya, antum berhak memilih. Antum berhak untuk berjuang. Hari ini anak tahajud. Anak nggak mau tahajud lah karena takdir Allah malam ini nggak tahajud. Masya Allah, so you know ente itu. Ya, sok tahu dia. Maka Ahlussunnah berada di tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian dalam bab amal. Itu bab apa tadi? Ya, bab takdir. Dalam bab amal, ayul ikhwah. Ya. Ahlussunnah juga pertengahan antara Murji'ah. Bab amal yang terkait dengan iman. Orang Murji'ah mengatakan, ya, amal tidak termasuk iman. Jadi yang penting ente mengucapkan asyhadu alla ilallah, dah percaya beres. Surga langsung jalan tol. Mau minum khamar, mau zina, mau riba, mau apapun. Karena amal tidak ada hubungan dengan iman. Sebagaimana katanya ketaatan tidak ada hubungan dengan kekafiran. Saya ingin tanya. Kias mereka begitu. Kalau ada orang Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha atau non-Muslim, mereka bangun masjid, masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Ya enggak lah. Ya, maka mereka kiaskan begitu. Sebagaimana ketaatan tidak ada hubungan dengan kekufuran, maka amal soleh juga tidak ada hubungan dengan keimanan. Na'udzubillah. Sehingga yang penting antum beriman, amantu billah, diucapin, selesai, dipercayain. Mau zina, mau minum khamar, mau melakukan apapun, tidak akan ditanya, langsung masuk surga. Karena amal tidak ada hubungan dengan iman. Oke? Sebalik itu Murji'ah. Sehingga pelaku maksiat apapun, segede apapun maksiatnya, disebut mukmin yang sempurna. Maksud surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Makanya paling enak antum ikut jamaah Murji'ah. Di dunia. Tapi di akhirat paling pertama antum masuk neraka. Karena antum akan meremehkan. Ya, antum akan meremehkan. Nah, perbuatan-perbuatan dosa besar. Na'udzubillah. Padahal dalil berarti jelas. Sebaliknya, kelompok itu wa'idiyah. Atau disebut dengan, yaitu banyak cabangnya. Ada Jahmiyahnya juga masuk. Khawarijnya juga masuk. Wa'idiyah di mana sebaliknya. Bahwa perbuatan dosa besar menjadikan pelakunya kafir. Kafir. Pelaku dosa besar kafir. Yang zina, yang minum khamar, yang riba, ya, yang dan seterusnya, bila melakukan dosa besar otomatis kafir, terancam neraka. Lah, maka Ahlussunnah berada di tengah. Tidak mengatakan amal tidak ada hubungan sama iman, lah. Justru amal bagian daripada iman. Sehingga iman seseorang bisa bertambah dan berkurang. Yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Kemarin antum bangun jam 7, maaf. Kemarin antum bangun jam 3 malam, Masya Allah, 7 saat sujud tahajud, Masya Allah. Bangun jam 3 malam. Itu iman lagi naik apa lagi kurang? Jamaah, iman lagi naik apa lagi kurang? Nah, besoknya bangun jam 7.
Murtad, jemur pantat. Salat subuh, udah matahari muncul. Ya, padahal dengar azan. Iman lagi naik apa lagi turun? Lagi turun. Kemarin pas berpapasan sama akhwat, Masya Allah, nundukkan pandangan. Sekarang nyuilin cewek. Ah, kemarin iman lagi kuat, akhwat lewat, dia tunjukin pandangan. Hari ini melotot aja. Iman lagi turun. Ya, maka itu sesuatu yang lumrah menurut akal yang sehat. Bahwa iman seseorang naik dan turun sesuai dengan kesolehan dan ketaatannya. Namun ketika melakukan maksiat, Ahlussunnah tidak serta-merta mengkafirkan. Ahlussunnah tidak mengkafirkan. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Pelaku dosa besar mereka masih tetap disebut mukmin, namun mukmin fasik. Beriman tapi dia fasik. Atau disebut juga naqisul iman tadi, yang imannya kurang. Terus bagaimana? Kalau Murji'ah bilang pelaku dosa besar jalan tol masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu Murji'ah. Karena amal tidak ada hubungan sama iman. Sebaliknya Wa'idiyah, ya, kelompok Wa'idiyah, Jahmiyah, Khawarij dan seterusnya, ISIS kalau kita sekarang di antaranya, ya, maka mereka mengatakan pelaku dosa besar mustahil masuk surga. Mustahil masuk surga. Ya. Maka mereka masuk neraka. Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah pelaku dosa besar hukumnya di dunia mukmin tapi mukmin fasik. Dan di akhirat bila dia belum bertobat maka dia di bawah kehendak Allah. Bila Allah ingin ampuni, ampuni. Bila Allah ingin adab terlebih dahulu, Allah akan adab terlebih dahulu yang akhirnya dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga setelah selesai dosanya habis. Ya dibersihkan di neraka Allah. Itu Ahlussunnah. Ada lagi kelompok satu lagi namanya sok di tengah-tengah. Namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ditanya, kalau ada muslim melakukan dosa besar, apa hukumnya di dunia? Maka kata dia, tidak mukmin, tidak kafir. Waduh. Bahasa mereka fi manzilatin bainal manzilatain. Berada di tengah-tengah. Sok tengah-tengah nih. Tidak mukmin, dia mukmin, enggak, bukan mukmin. Kafir enggak juga. Waduh, bingung kita. Itu Mu'tazilah. Tidak mukmin, tidak kafir. Baik, nanti di akhirat gimana? Kata mereka, adapun di akhirat neraka jahanam langsung enggak akan keluar. Yo sama aja. Itu Mu'tazilah. Itu kelompok siapa? Mu'tazilah. Wasil bin Atha pemimpinnya. Ya, disebut Mu'tazilah yang artinya dia mengisolasi diri, mengisolasi keluar dari majlisnya yaitu Hasan Al-Basri di tahun 110 Hijriah. Keluar dari ulama di zaman itu, dia keluar i'tizal, mengisolasi diri ulama dengan pemahaman sempalannya. Ya, mereka mengatakan bukan mukmin, bukan juga kafir, tapi mereka berada di satu tempat di antara keduanya dan bila yaitu mati maka berada di dalam neraka. Taib Ahlussunnah juga pertengahan antara siapa? Antara Syiah dan Khawarij tadi. Syiah laknatullah alaihim dan Khawarij. Antara Syiah dan Khawarij. Syiah yang lebay, berlebihan kepada Ali dan keluarganya Ahlul Bait. Dari jalan Ali, dari jalan Fatimah, Hasan, Husain. Berlebihan kepada Ali, tapi mengkafirkan seluruh sahabat. Kecuali 6 sahabat. Kecuali 6 sahabat yang mereka tidak kafirkan. Yang paling tentunya utama yaitu 3 orang. Hasan, 4 orang. Ya, Pak Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Yang satu lagi siapa? Yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Satu saya lupa. Yang keenam. Yang lainnya kafir. Allahu Akbar. Baik. Sebaliknya. Dan mereka gulu kepada Hasan Ali. Gulu kepada berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Sampai hari ini. Kalau mereka sholat. Coba antum nanti. Kalau pas umroh di Madinah. Ada orang biasanya maaf ya. Anda praktikkan. Sholatnya begini.
dan dari penduduk Madinah atau Persia. Begini sholat, tidak sedekap. Oke? Dan mereka sujud yang kedua, sujud tidak di sejadah. Cari apa namanya? Keramik. Dan mereka biasanya bawa batu. Batu dari Karbala. Nah, antum perhatikan, sebelum mereka salam, mereka mukul-mukul paha dulu. Atau setelah salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mukul-mukul pahanya 3 kali. Sampai hari ini, antum saksikan. Kalau antum ke Madinah tuh, atau ke Masjidil Haram, orang-orang Syiah. Kenapa setelah salam mukul-mukul paha? Yaitu mukulin malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Harusnya kepada Ali. Na'udzubillah. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, salah, malah kepada Muhammad. Na'udzubillah. Ini yang gulat, yang gulu. Bahkan sebagian mereka mempertuhankan Ali. Dan minimal mereka meyakini bahwasanya Ali lah yang berhak untuk menjadi khalifah sepeninggalan Nabi. Ali. Dan ini Syiah disebut Rafidhah. Ya, Syiah yang disebut Rafidhah atau Imamiyah. Dan banyak juga di Indonesia. Ada, bukan banyak, ada di Indonesia. Ada Syiah yang paling ringan namanya Zaidiyah. Ada di Yaman. Ya, tapi bukan Houthi. Houthi itu Rafidhah. Bashar As'ad itu Rafidhah. Ya, yang kemarin menyerang kaum muslimin atau membunuh Ahlussunnah di Yaman itu Syiah Rafidhah Houthi namanya, ya. Ada Syiah Zaidiyah. Ya. Dia lebih dekat kepada Ahlussunnah dengan meyakini bahwasanya Abu Bakar, mencintai Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, namun sedikit subhatnya, sejatinya yang berhak untuk menjadi khalifah pertama Ali. Tapi masih mencintai Abu Bakar. Masih mencintai, tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya, tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini Syiah namanya Syiah Zaidiyah, nisbah kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namanya Zaidiyah. Ya. Taib. Sebaliknya kelompok Khawarij yang membunuh Ali. Membunuh Hasan, membunuh Husain. Mengkafirkan Ali. Disebabkan kemarin tadi itu Anda bilang di awal subhat di mana Ali kafir tidak berhukum dengan hukum Allah karena tidak mencari siapa yang membunuh Utsman, menegakkan kisah terhadap Utsman bin Affan. Sehingga dibunuhlah Ali radhiyallahu anhu, dibunuhlah Hasan, dibunuhlah Husain. La haula wala quwata illa billah. Maka Ahlussunnah berada di mana? Di tengah. Tidak Syiah sehingga kita mencintai seluruh sahabat. Ikhwani wallahi, tidak boleh kita, kata Nabi, la tasubbu ashab. Jangan kalian mencela satu pun sahabat. Apalagi lebih dari itu. Jangan kalian mencela sahabatku. Walladzi nafsi biyadih. Demi Allah kata, "Lau anfaqtum misla Uhudin dhahaba." Kalau kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Tidak akan bisa menandingi infak walaupun cuma sekepal atau setengah kepalnya sahabat. Dan sahabat Allahu Akbar sudah diampuni oleh Allah. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansar. Allah telah menerima taubat Nabi, mengampuni Nabi, muhajir dan ansar. Dan mereka sudah dijamin surga. Seluruh sahabat. Makanya kalau ada yang miring, kalau antum dengar orang miring ngomongnya tentang sahabat, wallahi dia orang miring. Yang miring dia. Ustaz, ada pertikaian. Ya sudah, pertikaian itu sunnatullah terjadi di tengah umat ini. Dan pertikaian yang terjadi antara Zubair dan Aisyah bersama Ali di kala itu perang Siffin, perang Jamal, mereka adalah ulama berijtihad. Dan itu pun di sana ada obok-obok, ya, orang-orang Khawarij, sehingga terjadilah perang Siffin, perang Jamal dan seterusnya. Antum baca deh. Bagaimana akidah Ahlussunnah, pemahaman Ahlussunnah tentang peperangan-peperangan yang terjadi di zaman sahabat. Dengan kelompoknya Ali dan kelompoknya siapa? Aisyah dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka bersihkan sebagaimana Allah selamatkan kita dari pedang mereka, maka jangan sampai lisan kita tidak selamat dari diri mereka. Maka kita katakan semua sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, tidak ada yang kita bunuh,
Namun juga kita tidak lebay. Karena sahabat Nabi pun adalah siapa? Hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Dan statusnya menjadi nasab Nabi, ya, betul kita wajib menghormati keluarga Nabi, tapi tidak lebih berlebihan. Tidak boleh berlebihan, apalagi mengkultuskan dia. Masya Allah, sekarang lagi ribut nih. Ya, polemik nasab dan seterusnya. Subhanallah, ngapain ribut-ribut? Ya, kita cintai saudara kita, baik ada hubungan nasab atau tidak ada nasab, apalagi ada hubungan nasab ketika dia di atas Islam yang sahih, akidah yang benar, sunnah yang benar. Ya, walaupun keluarga Nabi, tapi kalau akidahnya sesat, ibadahnya keluar dari sunnah, sombong, angku, adigung, pamer harta, caci ini, caci sana. Tidak begitu Nabi SAW. Tidak begitu keluarga Nabi SAW. Nah, ya, maka ma'asal muslimin kamallah, maka kita tidak lebay, tidak alay. Tidak lebay, tidak alay. Tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Nah, intinya ayul ikhwal, alhamdulillah. Bersyukurlah kita menjadi ahlus sunnah. Ya, dalam semua bab. Dalam bab ibadah, termasuk dalam bab ibadah. Jangan sampai antum ibadah tadi itu alay, ninggalin perintah Allah. Gak kenal sholat, gak kenal puasa, gak kenal haji, gak kenal zakat, gak kenal jilbab. Bahkan yang haram antum lakukan, ini namanya alay. Jangan juga lebay, berlebihan. Melakukan ibadah-ibadah yang Nabi tidak contohkan. Berarti antum bodoh. Orang-orang yang melakukan ibadah yang Nabi tidak contohkan, orang bodoh. Karena orang cerdas itu kritis. Orang cerdas itu apa? Kritis. Orang cerdas itu kritis. Ya, karena agama ini agama yang dibangun di atas ilmu. Di atas kecerdasan, di atas ilmu. Maka kalau antum cerdas, antum harus bertanya. Apakah ibadah yang aku lakukan ini ada tuntunan tidak dari Nabi? Ada contoh apa tidak? Ada dalil apa tidak? Karena kalau tidak masalah. Capek teka pakai. Capek enggak ke? Ya kepake. Man amila amalan. Kata Nabi, siapa yang beramal dalam agama ini? Laisa alaihi amruna. Sementara amalan itu tidak ada perintah, contoh, tuntunan, bimbingan dari kami. Raddun, ditolak. Tidak akan diterima. Iyyakum muhdatsatil umur. Awas kalian jangan suka mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua yang baru, walaupun lihat kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahu nasu hasanah. Semua yang baru dalam agama yang dianggap tuntunan agama padahal tidak ada datang dari Nabi, itu sesat walaupun menurut manusia pada melihatnya baik. Ini baik kok, masa nggak boleh? Lah. Standar baik di dalam agama, satu ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Paham semuanya? Maka alhamdulillah ikhwah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk ya untuk menjadi ummatan wasata. Umat yang pertengahan. Itulah Islam, itulah ahlus sunnah. Tidak lebay, tidak alay. Ya, dan tidak mengikuti kelompok-kelompok yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, interaksi kita dengan pemerintah gimana? Pemerintah. Enggak suka dengan pemerintah sesuatu yang ya sunnatullah di akhir zaman. Ya, pemerintah yang maksiat, korup misal. Ya, bahkan tidak adil, mementingkan pribadi atau keluarganya, bla bla dan seterusnya. Manusia biasa. Kita tidak suka dengan perbuatan. Tapi bagaimana sikap kita? Ya, ahlus sunnah. Gimana? Dibom. Tebas leher. Tusuk. Bunuh. Kafirkan. Lah. Ya. Gitu.
Mungkin yang muncul sekarang dari pemerintah kita orang yang kita tidak sukai, misalkan. Tapi ketika dia sudah muncul menjadi pemimpin di tengah kita, maka kita harus bersikap pertengahan. Tidak lebay, tidak alay. Ya, yaitu kita tidak berlebihan. Ya, menyikapinya. Bagaimana berlebihan? Sudah kita bunuh saja, bom saja, sudah keluar kita, berontak. Lah. Ya, kita wajib ada perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Wajib taat. Taat selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Taat. Sami'na. Jangan orang merdeka. Kata Nabi, ya wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin di tengah kalian seorang hamba sahaya dari Ethiopia. Selama dia pemimpin kita, kita wajib taat. Apalagi masih memerintahkan sholat. Membiarkan kita sholat. Begitu kata Nabi. Dan dia pun masih sholat. Wajib taat. Lalu yang kedua, yaitu kita doakan. Ciri ahlus sunnah mendoakan. Jangan terbawa emosi. Marah karena Allah itu biasa. Tapi nggak usah diuluapkan. Anjing lu babi. Tonjok, demo. Lah. Marah manusiawi. Melihat pemerintahnya A dan B dan C. Marah biasa. Tapi jangan diluapkan. Tapi didoakan. Didoakan. Insya Allah pemerintah yang ada tidak seperti di zaman Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad dicambuk, dimasukkan ke penjara gara-gara Khalifah Ma'mun yang memperdakan Quran makhluk. Siapa yang tidak meyakini Quran makhluk, ditangkap, dibunuh, dicambuk. Termasuk Imam Ahmad. Tapi subhanallah mereka mengatakan, andai kata aku punya doa yang mustajab, niscaya aku akan berikan untuk imam. Karena kebaikan mereka, kebaikan rakyat. Maka doakan. Pemerintah, doakan. Jangan antum ngaku salafi, ngaku ahlus sunnah, di sujud antum jarang doakan pemerintah. Sebutkan namanya. Siapa namanya sekarang? Kok susah banget sih namanya? Pak Prabowo. Gibran, gitu kan? Sebutkan namanya. Serius. Ya. Kemudian bersabar dengan keburukan mereka. Pertama, keburukan mereka dengan Allah. Yang kedua, di tengah keburukan mereka masih ada kebaikan. Karena satu hari tanpa memimpin lebih buruk daripada 40 hari tanpa hujan. Rusak, hancur urusan kalau tidak ada pemimpin. Kita menikmati sekarang listrik, kita menikmati Masya Allah. Semuanya teratur, jalan teratur. Ada bensin, masa cuma antum beli bensin coba nggak ada habis semuanya gimana? Nggak ada yang ngatur, susah gitu. Mau umroh, mau haji diatur. Dan harus ditata semua. Untuk kebaikan rakyat. Masih banyak kebaikan. Ya, maka Masya Allah. Apalagi di negeri ini. Luar biasa. Allah. Paling nikmat. Ya. Kayaknya setelah di Saudi ya. Di Indonesia. Ya. Masya Allah. Bebas. Dakwah bebas. Sholat bebas. Adzan berkumandang. Ya. Dan tidak nampak terlalu maksiat. Coba antum kalau ke belahan dunia selain negara Arab di sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Beberapa saat yang lalu Ana berada di satu negeri Eropa. Tapi masih muslim. Katakan Turki. Ya. Di Istanbul. Loh, ilah. Tiap saat melihat udel-udel. Wanita ciuman di jalan. La ilaha. Muslim, negara muslim. Masuk masjid nggak ada yang sholat. Pemuda-pemuda Turki jauh dari Islam. Subhanallah. Bersyukur kita. Ya. Apalagi ke sebelah sananya lagi. Kemana? Spanyol. Kan ini Persia, kan Romawi, Persia. Romawi sebelah sini. Romawi sini Bizantium. Atau disebut dengan Turki sekarang. Lebih sebelah sana Roma. Ya. Salah satunya Spanyol, di sana Portugal, di ujungnya Portugal. Spanyol, ya Allah. Kejayaan Islam, keemasan Islam gagah di sana. Tapi sekarang wallahi tidak tersisa Islam. Sudah menjadi negara kafir. Maka alhamdulillah kita bersyukur ada di negeri Indonesia. Bersyukur. Ya, doakan
Ya, kemudian kita bersabar. Isbiru kata Nabi, sabar. Kemudian kalau ada punya kesempatan menasihati, kita nasihati. Kalau ada kesempatan menasihati, kita menasihati. Ya, dari mulai yang paling kecil RT, RW, lurah, dan seterusnya sampai ke presiden. Kita menasihati. Dan tugas antum selanjutnya yang lebih hebat, terus tebarkan kebaikan ke tengah rakyat. Dakwah. Tebarkan sunnah. Tebarkan tauhid. Tebarkan yaitu ibadah yang sahih, akhlak yang mulia. Jangan pernah putus. Apalagi saat ini Masya Allah semua orang bisa jadi ustaz. Ustaz WA, ustaz Instagram, ya, ustaz TikTok. Iya, antum kan bisa jadi ustaz nge-share. Masya Allah, jangan dianggap remeh. Nge-share ada artikel, ada video, isinya tauhid, isinya Masya Allah. Di-share ke keluarga, di-share. Masya Allah, barangkali ada yang mau mendengar. Maka insya Allah ketika sunnah menyebar, tauhid menyebar, dan seterusnya, akan dari mana muncul pemerintah? Wallahi tidaklah muncul pemerintah kecuali dari rakyat. Ketika rakyatnya baik, insya Allah kama takunu yuwal alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, akan dimunculkan pemimpin seperti kalian juga. Kenapa pemimpinnya alay? Karena memang mungkin rakyatnya masih banyak alay. Kenapa pemimpinnya jablay misalkan? Karena mungkin rakyatnya masih banyak yang jablay. Ya belum muncul ahlus sunnah. Karena mungkin kebanyakannya seperti itu. Ya, maka ma'asal muslimin isbiru, bersabar. Dan inilah adalah akidah kita. Bukan khawarij. Memberontak, mencaci, membenci, mengkafirkan. Banyak new khawarij di negeri ini. Kelompok-kelompok yang disesatkan. Kalau antum kata Imam Al-Barbahari melihat seseorang mencaci, memaki, mendoakan keburukan kepada pemerintahnya, ketahuilah bahwasanya dia pengikut hawa nafsu. Ahlul bid'ah. Dan juga kita tidak juga alay. Ayo ngebeo. Ya, ngikut semua yang mereka lakukan, meridhoinya, mencintainya tanpa batas. Ya, mereka maksiat ikut maksiat. Mereka korupsi ikut korupsi, ridho, cinta, senang. Bahkan ya tadi tuh ngebeo di belakang. Lah, tidak juga begitu. Ya, Ahlussunnah punya batasan. Ya, batasan mengenal ini hak, ini batil, ini boleh, ini tidak boleh. Barakallahu fikum ikhwah, itu barangkali. Iya. Sudah setengah 12 ya. Kita cukupkan. Ada yang bertanya, kawan? 1, 2. Baik, kalau tidak ada sebelum ditutup, insya Allah sampai kepada antum kabar bahwa untuk penerimaan santri baru di pesantren Riyadhus Shalihin sudah dibuka ya. Putra putri sekarang alhamdulillah baru di baru ada putri tahun ini. Tafadhol ya, sebagaimana di sini juga diterima di Imam Syafi'i dibuka pendaftaran, di Al-Hanif juga, maka alhamdulillah banyak pilihan ya. Salah satunya di Riyadhus Shalihin, lengkap dari PAUD sampai sekolah tinggi. Dari PAUD sampai sekolah tinggi putra dan putri ya. Wa sallallahu alaihi Muhammad, kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.